Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami akan membahas mengenai penerapan persamaan diferensial biasa orde 2 pada sistem pegas masa teredam. Namun sebelum memulai video, perkenalkan anggota dari kelompok 7 yaitu Indah Kesa Safitri dengan NIM 230402051, Tia Purwaningsih dengan NIM 230402064, Putri Dwi Damayanti dengan NIM 230402090 dan Firda Syifa Arisma dengan NIM 230402091. Latar belakang persamaan diferensial biasa orde 2 diperlukan untuk menganalisis sistem dinamis seperti gerak massa pegas dengan redaman. Pendekatan analitik tradisional memiliki keterbatasan dalam verifikasi dan visualisasi perilaku sistem. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan metode analitik dengan komputasi numerik menggunakan Python untuk memverifikasi solusi dan memvisualisasikan dinamika sistem redaman kritis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif. Rumusan masalah pada penelitian ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 2 untuk sistem pegas redaman linear dengan kondisi awal tertentu secara analitik. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan penyelesaian analitik tersebut ke dalam bahasa pemrograman Python untuk verifikasi numerik dan prediksi nilai pada waktu tertentu. Yang terakhir, bagaimana memvisualisasikan solusi posisi xt dan kecepatan vt sistem terhadap waktu untuk menganalisis perilaku dinamik massa pada sistem pegas redaman. Kemudian, tujuan dari penelitian ini juga ada tiga. Yang pertama, menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 untuk sistem pegas redaman linear dengan metode analitik dan menentukan solusi khusus berdasarkan kondisi awal yang diberikan. Kedua, mengembangkan program komputer menggunakan Python untuk mengotomatisasi perhitungan konstanta solusi, mengevaluasi nilai posisi dan kecepatan pada berbagai waktu, serta memverifikasi keakuratan solusi analitik. Yang ketiga, membuat visualisasi grafik posisi dan kecepatan terhadap waktu untuk mengamati dan menganalisis dinamika gerak massa, termasuk perilaku redaman kritis dan pendekatan menuju keseimbangan. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan contoh aplikasi langsung PDB orde 2 dalam pemodelan sistem fisis yang relevan dengan bidang teknik dan fisika. Yang kedua, memperlihatkan integrasi antara pendekatan analitik dan komputasi numerik dengan menyelesaikan dan menganalisis persamaan diferensial. Yang ketiga, menghasilkan referensi pembelajaran yang komprehensif bagi mahasiswa untuk memahami konsep redaman, solusi eksponensial, dan interpretasi grafis dalam sistem dinamik. Yang keempat, menyediakan kerangka kerja pemrograman yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk sistem dengan parameter berbeda atau model redaman yang lebih kompleks. Selanjutnya, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan dalam penerapan persamaan diferensial biasa orde 2 pada sistem pegas massa teredam ini. Yang pertama, terdapat PDB orde 2 linear, di mana terdapat definisi PDB linear homogen. Persamaan diferensial biasa atau PDB linear orde kedua dengan koefisien konstan atau homogen merupakan bentuk matematis standar untuk memodelkan banyak fenomena osilasi dalam bidang fisika maupun teknik. Bentuk umum persamaan ini adalah A. Turunan kedua X terhadap T ditambah B turunan X dari T ditambah Cx sama dengan Ft. Untuk sistem yang tidak dipengaruhi oleh gaya eksternal atau sistem homogen, maka Ft sama dengan 0. Kemudian persamaannya menjadi A X double aksen ditambah B X aksen ditambah Cx, di mana A, B, dan C adalah konstanta real dan Xt adalah fungsi keadaan sistem. Selain PDB linear homogen, terdapat PDB linear non-homogen, di mana ini terjadi apabila sistem dipengaruhi oleh gaya luar atau gaya paksa, maka Ft tidak sama dengan 0. Persamaan disebut PDB linear non-homogen. Solusi umumnya dinyatakan sebagai superposisi antara solusi homogen XHT dan solusi khusus XPT. XT sama dengan SHT ditambah XPT. Penentuan XPT dapat dilakukan dengan metode koefisien tak tentu atau metode variasi parameter bergantung pada bentuk fungsi. Untuk selanjutnya yaitu sistem pegas massa teredam. Terdapat beberapa komponen gaya. Yang pertama gaya inersia sama dengan mx double aksen, lalu gaya pemulih pegas atau fs sama dengan negatif kx, lalu redaman viskos atau fd sama dengan negatif gamma x aksen. Persamaan geraknya yaitu mx double aksen ditambah gamma x aksen ditambah kx sama dengan 0. Dengan sistem dengan gaya paksa dinyatakan
Mx double aksen ditambah gamma x aksen ditambah Kx sama dengan F0 cos omega T. Dapat terjadi resonansi jika frekuensi gaya paksa sesuai karakteristik sistem. Selanjutnya terdapat klasifikasi redaman. Diskriminan persamaan karakteristik dinyatakan dengan delta sama dengan gamma kuadrat dikurangi 4mk. Jika deltanya sama dengan 0, maka redaman kritis. Sistem akan kembali ke setimbang tercepat tanpa osilasi. Jika deltanya lebih dari 0, maka teredam berlebihan. Sistem akan kembali lambat tanpa osilasi. Lalu, jika deltanya kurang dari 0, maka dianggap teredam kurang, di mana sistem osilasi teredam menurun eksponensial. Solusi umumnya sesuai tipe akar karakteristik persamaan masing-masing. Selanjutnya terdapat sistem energi dan stabilitas. Energi mekanik total didefinisikan sebagai ET sama dengan 1/2 M dikalikan dengan X aksen kuadrat ditambah 1/2 Kx kuadrat. Untuk sistem redaman gamma lebih dari 0, turunan energi terhadap waktu bernilai negatif yang menunjukkan bahwa energi sistem berkurang akibat kerja gaya redaman. Hal ini menegaskan bahwa titik setimbang X sama dengan 0 bersifat stabil asimptotik. Lalu, jika diterapkan kondisi awal seperti X0 sama dengan X0 atau X aksen 0 sama dengan V0, maka akan menentukan solusi umum dari persamaan tersebut. Substitusi kondisi awal ke dalam solusi umum menghasilkan sistem persamaan linear untuk konstanta C1 dan C2, sehingga diperoleh solusi khusus yang merepresentasikan dinamika sistem pada studi kasus tertentu. Nah, yang terakhir adalah analisis dimensi dan parameter interpretasi. Untuk menjamin bahwa model matematis yang digunakan konsisten dengan hukum fisika, maka diperlukan analisis dimensi terhadap setiap parameter dalam persamaan, yaitu mx double aksen ditambah gamma x aksen ditambah kx sama dengan 0. Yang pertama, semua suku dalam persamaan memiliki satuan gaya, yaitu Newton. Lalu massa M menentukan sistem inersia dan respon, koefisien pegas atau K menentukan kekakuan dan gaya pemulih, koefisien redaman atau gamma menentukan laju disipasi energi mekanik, dan kombinasi M, K, Y menentukan bentuk solusi dan perilaku jangka panjang sistem. Sebuah massa M sama dengan 1 kg digantung pada pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 9 Newton per meter. Sistem memiliki redaman linear dengan konstanta gamma sama dengan 6. Kondisi awal X0 sama dengan 2 meter dan X aksen 0 sama dengan 0. Tentukan XT. Penyelesaian diketahui M sama dengan 1 kg, K sama dengan 9 Newton per meter, gamma sama dengan 6, X0 sama dengan 2 meter, X aksen 0 sama dengan 0. Ditanyakan, tentukan X. Selanjutnya, jawab bentuk persamaan gerak, yaitu MX aksen-aksen ditambah gamma X aksen ditambah KX sama dengan 0. Substitusi M sama dengan 1, K sama dengan 9, dan gamma sama dengan 6 ke dalam persamaan sehingga diperoleh X aksen-aksen ditambah 6X aksen ditambah 9X sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya, lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 9 sama dengan 0. Ekuivalen dengan lambda ditambah 3 dikali lambda ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian diperoleh akar karakteristiknya yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 3. Sehingga solusi umumnya adalah XT sama dengan C1 ditambah C2T dikali E pangkat min 3T. Kemudian gunakan kondisi awal untuk mencari konstanta. X0 sama dengan 2, maka C1 ditambah C2 dikali 0 dikali E pangkat 0 sama dengan 2, maka C1 sama dengan 2. Kemudian cari turunan XT, X aksen T sama dengan C2 E pangkat min 3T dikurangi 3 dikali C1 ditambah C2T dikali E pangkat min 3T. Hitung X aksen 0 sama dengan 0, maka diperoleh C2E pangkat min 3 dikali 0 dikurangi 3 dikali C1 ditambah C2 dikali 0 dikali E pangkat min 3 dikali 0 sama dengan 0. Ekuivalen dengan C2 dikurangi 3C1 sama dengan 0. Nah, karena C1-nya sudah diketahui yaitu 2, maka menjadi C2 dikurangi 3 dikali 2 sama dengan 0.
Ekuivalen dengan C2 dikurangi 6 sama dengan 0, ekuivalen dengan C2 sama dengan 6. Nah, jadi solusi akhirnya adalah Xt sama dengan 2 ditambah 6T dikali E pangkat min 3T. Pada bagian ini, kami membahas penyelesaian persamaan diferensial menggunakan pemrograman. Pemrograman digunakan sebagai pendukung untuk memastikan bahwa solusi analitik yang telah diperoleh pada bab 3 benar dan sesuai dengan perilaku sistem secara matematis dan visual. Tujuan dari implementasi pemrograman ini ada dua, yaitu yang pertama untuk memverifikasi bahwa solusi analitik sistem pegas redaman yang telah kami peroleh sebelumnya sudah benar dan akurat. Yang kedua yaitu untuk memvisualisasikan perilaku posisi dan kecepatan terhadap waktu, sehingga konsep redaman dapat lebih mudah dipahami secara intuitif. Dalam pemrograman ini, kami menggunakan bahasa Python. Kemudian, pustaka NumPy digunakan untuk perhitungan numerik, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik posisi dan kecepatan sistem terhadap waktu. Berikut adalah skrip pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan solusi analitik sistem pegas redaman. Berikut adalah lanjutan dari skrip pemrograman yang digunakan dalam proses perhitungan dan visualisasi. Dan ini merupakan bagian akhir dari skrip pemrograman yang kami gunakan. Setelah program dijalankan, diperoleh hasil berupa nilai posisi dan kecepatan pada waktu tertentu, serta data yang digunakan untuk pembuatan grafik. Hasil ini digunakan sebagai bentuk verifikasi terhadap solusi analitik yang telah ditentukan sebelumnya. Pada slide ini ditampilkan keluaran visual berupa grafik posisi dan kecepatan terhadap waktu menggunakan Matplotlib. Grafik ini membantu melihat secara langsung bagaimana sistem pegas redaman bergerak dan mengalami perlambatan akibat adanya redaman. Selain menggunakan Matplotlib, visualisasi juga ditampilkan dengan bantuan GeoGebra. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran alternatif secara visual agar perilaku sistem semakin mudah dipahami. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis pemrograman. Visualisasi grafik memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika gerak massa pada sistem pegas redaman. Perilaku asintotis, kurva posisi Xt menunjukkan penurunan yang cepat pada awal waktu. Selanjutnya, laju penurunan semakin kecil seiring posisi mendekati nilai 0. Garis X sama dengan 0 merepresentasikan posisi setimbang yang didekati secara asintotik tanpa terjadi osilasi. Kesetimbangan dinamis, kurva posisi bergerak mendekati titik setimbang secara halus dan monoton. Sistem tidak mengalami pantulan maupun osilasi yang merupakan ciri khas redaman kritis. Validasi model analitik, titik awal dan titik prediksi pada grafik posisi berada tepat pada kurva solusi analitik. Selain itu, grafik kecepatan menunjukkan kesesuaian antara nilai numerik dan turunan solusi analitik, sehingga model dinyatakan tervalidasi. Berdasarkan analisis dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, persamaan gerak sistem pegas redaman linear dengan parameter M sama dengan 1 kg, dengan K sama dengan 9 Newton per meter, dan gamma sama dengan 6 menghasilkan persamaan karakteristik dengan akar ganda, lambda sama dengan min 3. Solusi analitik yang diperoleh adalah Xt sama dengan 2 plus 6T E pangkat min 3T. Yang kedua, implementasi pemrograman menggunakan Python berhasil memverifikasi solusi analitik melalui perhitungan numerik pada beberapa titik waktu. Program juga mampu memprediksi nilai posisi dan kecepatan pada waktu tertentu dengan akurat. Yang ketiga, visualisasi grafik posisi dan kecepatan menunjukkan bahwa sistem mengalami redaman kritis di mana massa bergerak menuju titik setimbang secara monoton tanpa osilasi dengan amplitudo yang menurun secara eksponensial seiring waktu. Untuk pengembangan lebih lanjut, ada beberapa saran untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, menambah analisis sensitivitas terhadap perubahan parameter massa, konstanta pegas, dan redaman untuk melihat pengaruhnya terhadap respons sistem. Yang kedua, mengimplementasikan metode numerik lain seperti metode Runge-Kutta untuk membandingkan akurasi dan efisiensi komputasi. Yang ketiga, memperluas visualisasi dengan menampilkan fase potret atau grafik kecepatan dengan posisi untuk analisis dinamika yang lebih mendalam. Yang keempat, mengembangkan antarmuka pengguna sederhana agar program lebih mudah digunakan oleh pemula dalam pemrograman.
Demikian yang dapat kami kelompok 7 sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.